Kepak sayap Garuda membentang dari bukit di satu sudut pulau terluar negeri ini. Sebatik namaku, berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Sebatik merupakan pulau paling timur di Provinsi Kalimantan Utara. Kelapa sawit menjadi komoditas utama di sini. Mulai dari pelabuhan hingga desa Aji Kuning didominasi tanaman penghasil minyak goreng ini. Infrastruktur di Sebatik masih jauh dari kata layak. Meski sudah beraspal, tak sedikit bagian jalan yang ambles, hingga aspal yang mengelupas di kanan kiri dapat dijumpai hampir di sepanjang perjalanan. Kurangnya fasilitas tak lantas menyurutkan nafas generasi penerus bangsa dalam menuntut ilmu. Berbekal tekad dan semangat, mengiringi keseharian mereka dalam menuntut ilmu. Kendala akses sekolah yang berjarak antara 4-5 km bukan alasan bagi anak-anak dari para petani sawit ini untuk tidak datang ke sekolah. Semua siswa di sini itu jumlahnya 102. Kondisi di sini siswa itu tempat tinggalnya lumayan cukup jauh dari kompleks sekolah karena tempat tinggal di sini anak-anak itu berada di kebun-kebun mereka sendiri. Jadi termasuk daerah sekolah ini bisa dikategorikan termasuk daerah terpencil karena kondisi daerahnya itu jauh dari perkotaan. Pertama kali dapat penempatan di Sebatik itu benar-benar kaget karena taunya Sebatik hanya di berita sama di koran-koran media online lah seperti itu. Kebetulan belum pernah sama sekali meninggalkan Jawa, apalagi dapat penempatan Sebatik katanya wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dan benar-benar ketika datang pertama kali itu kaget karena di sini banyak sekali udah menggunakan ringgit. Anak-anak ketika mengajar pertama kali ditanyain, anak-anak mata uang negara Indonesia apa? Ringgit bapak, ringgit, kayak gitu kan. Wah, ini gimana? Jadi PR utama saya tugas di sini adalah menumbuhkan rasa nasionalisme kepada anak-anak. Seperti itu. Saya bersyukur banget bisa ditempatkan di Sebatik karena saya bisa tahu Indonesia yang sebenarnya itu seperti apa, bisa mengenal anak-anak negeri. Bahkan setiap hari saya kadang merenung buat catatan sendiri terkait perjalanan saya selama kurang lebih 4 bulan. Terkait anak-anaknya, guru-gurunya, masyarakatnya, berbagai elemen yang membantu saya di sini. Banyak sekali kesan-kesan yang benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dirasakan gitu. Pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya saya anak Jakarta, belum ada listrik, di sini gelap gulita, sinyal masih susah, terus mau internetan, biasanya akses internet 24 jam, di sini sangat terbatas. Bahkan 1 minggu sekali saya harus datang ke Sungai Nyamuk untuk sekedar kirim email, mengakses komunikasi ke teman-teman yang jauh di sana, seperti itu. Ya sangat bersyukur lah dan sangat mengesankan menurut saya. Kalau pesan saya terhadap dunia pendidikan, kita sebagai pemuda Indonesia, jadi tidak hanya jangan banyak berwacana, tapi mari bersama-sama kita berbuat nyata, langsung turun tangan. Kita beraksi nyata, kita bantu. Meskipun hanya sedikit, meskipun saya hanya di sini hanya setahun, tapi saya mencoba untuk memberikan dan memberikan ya separuh hidup saya di sinilah. Seperti itu untuk anak-anak, untuk perkembangan anak-anak ke depan supaya bisa melanjutkan pembangunan Indonesia ke depan seperti itu. Pertama saya mengajar di sini, saya kan sebenarnya juga tidak tahu bahasa Malaysia. Ya tahu hanya setahu, ya yang itu aja. Setelah masuk di sini, ternyata saya berhadapan dengan anak. Saya kan mulai mengajar di sini tahun 2004.
Jadi begitu saya berhadapan dengan anak-anak, banyak sekali saya menerangkan lain, anak-anak menjawabnya juga lain. Karena bahasa ini tadi, akhirnya kalau saya tidak mengerti, saya jadikan PR bagi saya, nanti saya pulang saya tanyakan apa arti kata-kata tadi yang saya dapat di sekolah itu tadi. Itu. Nah, cuma lama-lama akhirnya kalau sampai sekarang juga seperti ini, kadang-kadang juga saya untuk menekankan supaya anak-anak itu memang cinta Indonesia. Jadi dalam kelas saya larang memakai bahasa Malaysia. Gitu. Nah, saya memang melarang memakai bahasa Malaysia. Kalau dikatakan satu kata menggunakan bahasa Malaysia, itu ada ceritanya apakah hukumannya menyanyi atau bagaimana. Saya hukum seperti itu supaya terbiasa dengan bahasa Indonesia. Oh, kalau kemauan anak-anak itu saya salutlah sama anak-anak. Bayangkan anak-anak di sini ya Pak. Rata-rata itu anak-anak di sini rumahnya sangat jauh. Seperti Sungai Limau, Bukit Harapan yang bagian gunung di atas sana tuh. Bahkan kalau ke Sungai Limau tuh mungkin semangat dari orang tua mereka tuh, walaupun banjir mereka ikuti anaknya kasih menyeberang anaknya lewat sungai itu. Karena kadang kan kalau banjir sungai kan kadang sampai di leher air. Jadi orang tuanya ini mungkin demi pendidikan anak-anaknya, orang tua rela mengantarkan anaknya sampai ke sungai sana yang tempat penyeberangan itu. Nanti anaknya menyeberang baru mereka pulang. Itu semangatnya orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Saya salut selama saya lihat anak-anak di sini. Tadi ada murid saya tuh terlambat, tapi waktu mereka terlambat, mereka juga berusaha datang. Karena memang sudah saya terapkan sama anak-anak, apalagi kalau hujan. Jangan karena alasan hujan kalian tidak turun. Lebih baik terlambat daripada tidak masuk sama sekali. Nah itu, kalau saya terapkan sama anak-anak seperti itu. Jadi saya tuh lihat kondisi, saya tidak mengabsen anak-anak kalau cuaca memang tidak mendukung untuk anak-anak cepat sampai sekolah. Karena saya tahu keadaan itu jauh-jauh. Ada sini sampai mau 10 kilo kan? Iya, 10 kilo. Jauh, Jalan jalan kaki itu Mas. 10 kilo. Jalan kaki. Kalau saya dalam kelas tuh saya lihat anak-anak nanti betul-betul orangnya hadir semua baru saya absen. Karena kebanyakan sesudah jam istirahat baru saya absen. Kalau memang saya lihat keadaan apakah itu tadi hujan atau bagaimana, saya enggak langsung absen. Karena nanti kayak tadi kan sejam 9 baru datang salah satu murid, tapi saya enggak kasih alfa karena memang semangat mereka walaupun jauh, memang paling jauh rumahnya. Jangan kasih lagi. Jadi saya enggak kasih alfa dia. Urat keceriaan dari setiap wajah mereka sudah cukup untuk mewakili sebesar apa mimpi dan harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Semangat untuk mendapat kualitas hidup yang lebih baik pun tak hanya ditunjukkan oleh generasi muda. Haji Toga adalah salah seorang dari pemilik lahan perkebunan sawit di Desa Haji Kuning. Beliau terus berupaya untuk mengembangkan usahanya di tengah keterbatasan informasi teknologi pertanian dan akses pemasaran. Haji Toga telah tinggal di sini sekitar 30 tahun. Lambatnya pengembangan daerah perbatasan tak membuat beliau berpindah kewarganegaraan. Tawaran untuk berpindah kewarganegaraan menjadi hal yang jamak ditemui di areal perbatasan, salah satunya di Sebatik. Hariannya itu kalau dalam kerpas sawi, kalau musim buah banyak 15 hari dipanen lagi. 15 hari, 2 kali sebulan lah. Kalau penjualan ini dijual di penampungan di Indonesia, tapi itu yang penampung lagi bawa ke Malaysia lagi. Bawa ke Malaysia. Ya, jadi 2 kali pindah. Kita jual sama penampung Indonesia, nanti penampung lagi jual ke Malaysia. Soalnya ini kalau kita langsung biaya kita nggak cukup karena ongkosnya ini bukan sedikit ongkosnya ini membawa ke Malaysia, karena kalau orang perahu bawa ini
kadang kan sampai 20 ton satu kali dia bawa. Kalau 1 ton jadi berasa rugi kita bawa di Malaysia, jadi harus kita tampung dulu di penampungan baru dia yang antar ke Malaysia. Kendalanya hanya itu pembeli saya, kalau kadang-kadang musim hujan itu jalan becek sehingga lori tidak masuk ambil di kebun. Disitulah kendalanya, karena jalan tani ini belum menyeluruh dibuat di kebun-kebun masing-masing petani. Berbekal tawaran untuk kehidupan yang lebih baik menjadi senjata utama bagi sebagian warga Indonesia yang ada di sini. Tak berhenti di situ, gelombang produk-produk dari negeri seberang pun jamak dijumpai hampir di seluruh wilayah pulau. Mulai dari kebutuhan pokok, jajanan, energi, sampai yang paling sensitif, mata uang ringgit Malaysia. Kondisi jalur perbatasan yang sangat dekat, serta hubungan persaudaraan antar famili yang ada di Indonesia dan di Malaysia, membuat mata uang Malaysia juga berlaku di pulau ini. Pun demikian dengan komoditas andalan sawit yang sebagian menggunakan ringgit Malaysia sebagai alat tukar untuk pembayaran. Antara sawit dan ringgit menjadi satu rangkaian yang pastinya menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Pulau Sebatik. Meski prioritas pembangunan daerah perbatasan masuk dalam program percepatan pembangunan daerah oleh pemerintah pusat, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus didengungkan tidak hanya di lingkungan masyarakat Indonesia, tetapi juga negara tetangga untuk menancapkan eksistensi dan menguatkan kedaulatan bangsa Indonesia. Dari tapal batas wilayah Indonesia ini, rona kebinekaan dalam panji merah putih tetap kukuh di bawah tekanan dan isu wilayah kenegaraan. Dari sini akan selalu ada asa untuk setia bertumpah darah satu, berbangsa satu, Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan